Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online kita Minggu 30 Agustus 2020. Oh iya adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu gotong royong atau bekerja sama. Bisa juga tolong menolong. Ya, tema kita pada pagi ini yaitu tolong menolong. Kakak mau tanya dulu lah, sudah pada mandi belum? Sudah? Sudah cantik dong? Sudah ganteng? Pintar. Alkitabnya mana Alkitabnya? Coba diangkat Alkitabnya. Iya, persembahan sudah minta sama papa mama? Pintar. Oke, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama kakak. Yuk adik-adik goyangkan badannya. Kita bernyanyi. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh jawab ya, ya, kurang kuat. Jawab ya, ya, Kita, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. sekali lagi ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan. Kita angkat-angkat pujian kita, senang-senang memuji Tuhan. Masih bersuka cita? Masih. Pintar, yuk kita bersenang-senang memuji Tuhan. Tepuk tangan yuk adik-adik kita semua. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus layak dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus layak dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari Menari-nari, menari-nari memuji, menari-nari, menari-nari memuji Tuhan. Baik adik-adik silahkan duduk.
kita mau angkat pujian kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita akan menyerahkan ibadah kita akan menyanyikan lagu kita, Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Baik adik-adik, kita akan menyerahkan ibadah kita menyanyi Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita angkat lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Baik adik-adik semuanya, kita mau berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan puji-pujian kami, menaikkan persembahan kami Bapa, dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di hati kami, di rumah kami, serta di pikiran kami. Tuhan berkati seluruh isi rumah kami, biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, udah tenang duduknya? Sudah? Sudah. Kita mau senang, dimanapun kita mau senang. Duduk senang, berjalan senang, bahkan melompat pun senang. Kita akan angkat pujian kita, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berlompat senang, melompat senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berlari senang, berlari senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati siapa? Hatiku selalu senang. Hati siapa? Hatiku selalu senang. Luar biasa adik-adik semuanya. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan persembahan
titah ke-8 dari adik-adik teman-teman sekolah minggu GKPS Nongsa. Titah ke-8 ya adik-adik. Ayo kita dengarkan bersama-sama, ada yang tahu? Baik, kita akan mendengarkan persembahan hukum Taurat yang ke-8 ataupun titah ke-8 dari adik-adik sekolah minggu GKPS Nongsa. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah waluhon, ulang ho manako. Wow, titah ke-8 itu ternyata adik-adik jangan mencuri ya. Bahasa Simalungunnya apa? Ulang ho manako, iya pintar. Nah adik-adik, kalau misalnya nih adik-adik ada jumpa kakak, abang, misalnya ada lihat mau mengambil milik orang lain, boleh ditegur. Bilang, nggak boleh mengambil milik orang lain. Nanti takutnya orang lainnya yang kehilangan bersusah. Ya, jadi boleh mengingatkan abang kakak, baik adik, baik siapapun boleh mengingatkan bahwa mencuri itu tidak boleh. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan bernyanyi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah anakmu. Ku dengar firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, Yesus tolonglah aku, Yesus tolonglah. Wah, kini tiba giliran kita mau dengar-dengaran. Duduk yang manis, pegang Alkitabnya, tenangkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kakak mau sapa dulu. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua di rumah sukacita. Ada yang sedih gak? Wow, pasti tidak ada dong. Waktunya dengar firman Tuhan. Wajahnya smile gitu ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita hari ini, kita mau bersatu di dalam doa dulu ya. Oke, lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat kami masing-masing, siap untuk dengar-dengaran, siap untuk menjadi pendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hadirlah Tuhan, berkati kami dan berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Adik-adik di rumah, tema firman Tuhan kita hari ini adalah bergotong royong. Ada yang tahu nggak ya apa itu gotong royong? Pasti tahu dong. Gotong royong itu adalah kerjasama. Wow, kakak mau tanya dulu ya, di rumah suka kerjasama nggak ya? Pasti dong, kerjasama yang baik pasti akan tercipta di rumah anak-anak Tuhan. Oke, sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhannya, kita mau baca dulu ya. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari
Galatia 6 ayat 2. Oke, buka Alkitabnya dari Galatia 6 ayat 2. Firman Tuhannya singkat, tetapi isinya bisa padat gitu loh. Oke, kita baca sama-sama ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita baca juga dalam bahasa Simalungun ya. Bahasa Simalungunnya, marsyurupan manasyam mamursan naboratin ay marhitehonni indo idalan konasyam do titahni Kristus. Wah, kalau kita artikan kata-katanya ini, kata-katanya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Adik-adik, kalau kita ingat dengan tema kita ini gotong royong, apa yang teringat dalam pikiran kita? Apa ya? Oh, si semut. Itu loh adik-adik, binatang yang kecil. Wih, paling sebesar, nggak nyampe sebesar jari ya, paling besar. Binatang semut. Binatang semut kecil, tetapi dia hidup dengan bergotong royong. Kita bayangin dulu, semut yang kecil bisa mengangkat beban berat makanan yang besar. Satu biji kerupuk, kalau kita bayangkan ya, satu biji kerupuk diangkat satu ekor semut, gak bakalan bisa. 2 ekor semut tak bisa juga. 3 gak bisa juga. Tetapi itulah dia semut. Dia kalau mempunyai pekerjaan, apalagi itu untuk mengumpulkan bekal kehidupan mereka, untuk mengumpulkan makanan mereka, mereka kerjasama, memanggil teman-temannya. 5 orang tidak sanggup, 6 orang gak sanggup. Ayo ramai-ramai, ada makanan, ada pekerjaan kita. Bagaimana supaya kita tidak kelaparan? Wah, semut ada yang malas nggak ya kira-kira ya? Wah, pasti tidak ada dong. Semut tidak ada yang malas. Mereka mempunyai pekerjaan, selalu dikerjakan bergotong royong. Ramai-ramai angkat beban. Walaupun jauh jaraknya, bebannya bisa diangkat sampai ke rumah mereka. Begitu mereka sampai di rumah, mereka istirahat dan menikmati kerja sama mereka bersama. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ternyata di dalam kitab kita juga dikasih tahu supaya kita bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Beban kita di rumah apa ya? Kita bayangin dulu nih. Kalau mama kita kerjaannya banyak banget di rumah. Mencuci, memasak. Belum lagi sekarang ini belajar online. Ngajarin adik-adik di rumah. Mama pusing deh. Waduh. Kalau mama sendiri yang ngerjain itu, kira-kira mamanya capek atau enggak? Pasti capek dong. Adik-adik aja kalau di rumah suruh nyuci piring kalau banyak sekali pasti bilang, mama capek, gak mau. Nah, itu gunanya firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan kita mengajarkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kakak punya cerita. Ada seorang anak bernama Maria. Maria ini anak manja. Apa-apa harus mamanya yang siapin, apa-apa mamanya yang siapin. Suatu saat sekolah mau mengadakan piknik. Maria dengan enaknya aja telepon mamanya. Mama,
persiapan piknik Maria siapin ya. Mamanya sudah bilang, mama kan capek nak, tolonglah beresin sendiri persiapannya. Marianya bilang apa? Aduh si mama ini tolonglah siapin deh, Maria males ma. Akhirnya si mama karena sayangnya sama anaknya, karena kasihnya sama anak, diberesin tuh perlengkapannya. Disiapin bajunya, dia siapin perlengkapan makannya, disiapin gosok giginya, semuanya dia siapin mamanya. Tiba besoknya di tempat piknik si Maria lihat nih perlengkapannya. Langsung dia ngomel-ngomel, apa sih mama ini? Bajuku kenapa disiapinnya yang ini? Perlengkapan makanku kenapa ini? Aku gak suka deh warna ini. Bajunya juga aku gak suka. Si mama sih gak tahu keinginanku apa. Nah, adik-adik, di sini kita melihat contoh yang tidak mau bertolong-tolongan. Coba tadi kalau si Maria mau menolong mamanya, mempersiapkan kebutuhannya sendiri, pasti dong si mama terbantu, si Marianya tidak kecewa, ya kan? Nah, kakak mau tanya, adik-adik di rumah ada yang suka menolong mamanya enggak? Ada yang suka bantu-bantu mamanya enggak? Kakak yakin anak sekolah minggu kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti dong mau menolong mamanya. Anak yang kecil bisa menolong mamanya, membantu, memberesi mainan. Kakak-kakak yang sudah besar, yang sudah remaja, boleh membantu mamanya mengerjakan pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan. Kakak-kakak yang besar, nih masa COVID dong, masih di rumah stay at home. Masih bisa sambil belajar, waktunya disiapkan menolong mama dan papa, mengerjakan sama-sama, mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, pasti adik-adik punya hadiahnya dong kalau rajin di rumah. Mamanya tambah sayang, papanya tambah sayang. Senang deh kalau disayang mama papa, disayang adik, kakak. Orang yang suka menolong itu pasti banyak yang sayang sama dia. Dan ternyata adik-adik, orang yang suka menolong, orang yang suka mengerjakan kerja bersama, itu termasuk mengurangi beban orang lain. Bisa termasuk membahagiakan orang lain. Nah, itu sudah merupakan memenuhi hukum Kristus. Kalau ada anak-anak yang malas, bagaimana cara kita menegurnya ya? Ada anak-anak yang nggak mau ikut gotong royong memberesin kerjaan rumah. Ada anak-anak yang nggak mau kerja sama. Tuh kan kerjaan kakak, nyuci piring itu kakak, adik masih main. Itu kan kerjaan adik beresin mainannya, kakak mah cuman ini kerjanya. Itu kan masa kerjaan mama. Kakak yang sudah besar main handphone aja. Tuh kan kerjaan papa, biarin deh papa yang ngerjain. Nah, adik-adik, mulai hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, katanya tadi bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi tidak ada alasan di rumah itu kerjaan si A, si B, si C, si D. Pekerjaan di rumah itu pekerjaan kita bersama. Tanggung jawab di rumah, tanggung jawab bersama. Adik-adik, ada lagi yang perlu kita laksanakan secara bersama di situasi saat ini. Apa itu kakak? Wah, adik-adik tahu enggak?
Sekarang ada nama virus jahat. Virus jahat yang melarang, yang membatasi kita untuk tidak pergi ke sekolah minggu, untuk tetap belajar di rumah. Wah, pemerintah menganjurkan kita supaya di rumah, jaga kesehatan. Ini itu banyak peraturannya, harus pakai masker. Adik-adik, saat ini pemerintah mengharapkan kita juga untuk bekerja sama. Bagaimana supaya virus ini cepat berlalu? Caranya, adik-adik kita kerjasama yuk. Stay at home. Belajar tetap di rumah dulu ya. Lagi, jangan jalan-jalan dulu. Di rumah dulu ya adik-adik ya. Kalau adik-adik keluar ke mall, bilang sama mama papa, bosan mah di rumah, yuk jalan-jalan ke pantai. Yang ada virusnya semakin parah. Gak kerjasama dong namanya, gak kerjasama membasmi virus dong namanya. Nah, untuk saat ini adik-adik ya, kita harus kerjasama membasmi virus ini. Kalau keluar rumah tetap pakai masker, rajin cuci tangan, jangan jalan-jalan dulu. Ibadah gak apa-apa deh, lewat online. Yang penting hati kita, pikiran kita, kelakuan kita tetap kita jaga sebagai anak Tuhan. Ya adik-adik ya, kalau kita bisa kerjasama, virus ini akan cepat pergi dan kita bisa bertatap muka, bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu, bisa ke gereja bersama-sama. Nah, itu salah satu tugas kita untuk kerjasama untuk saat ini. Nah, kakak yakin adik-adik di rumah pasti mau dong kita sekolah minggu seperti kemarin-kemarin, bisa ketemu dengan gurunya, bisa ketemu dengan teman-temannya. Yuk kerjasama ya, kita buat tekad, yuk kita kerjasama melawan virus. Yuk kita kerjasama mengerjakan pekerjaan kita, oke? Nah adik-adik, itulah firman Tuhan kita hari ini. Sama seperti dalam Efesus 4 ayat 2, ayat hafalan kita ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah ayat hafalan kita juga bilang saling membantu. Saling membantu di rumah, saling membantu untuk situasi yang saat ini. Saling membantu di setiap saat. Kalau menolong itu nggak boleh pilih kasih adik-adik ya. Tuh kan gak temanku, kawannya jatuh dibiarin. Nah kalau menolong teman juga tidak boleh pilih kasih. Teman kalau lagi kesusahan, mari kita bantu selagi kita bisa. Orang tua kalau lagi capek, mari kita bantu. Begitu juga dengan adik-adik. Pasti kalau kita suka membantu, kita juga pasti akan dibantu. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Oke adik-adik ya. Jadi kalau ada teman kita yang malas, negornya gimana kak? Tuh kakakku suka malas-malasan, kerjanya di rumah main handphone aja. Aku capek loh kak. Nah adik-adik, tegurlah dengan kasih. Ada kan? Di Amsal 6 ayat 6 katanya kalau ada yang malas-malas bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah adik-adik, ternyata menegur juga nggak boleh suka-suka. Kakak itu kerjamu nggak beres, ayolah kak, ayolah aku kan sudah capek. Kita tegur yuk dengan firman Tuhan dari ayat Alkitab. Kalau ada yang malas-malas bilangnya, kakak ada loh di Amsal 6 ayat 6. Katanya begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya
dan jadilah bijak. Pasti kakaknya mikir kalau dia pemalas, lihat semut. Semut kerja sama ya, gak ada yang malas-malas ya. Kakaknya pasti deh mau melakukan pekerjaannya. Jadi kalau ada yang malas-malas, tegurlah dengan Amsal 6 ayat 6. Oke adik-adik, firman Tuhan kita hari ini supaya mengingatkan kita tetap saling tolong menolong, bekerja sama dalam setiap hal. Kiranya firman Tuhan kita hari ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi moto buat adik-adik untuk tetap senantiasa bekerja bersama memenuhi kasih Kristus. Makasih. Nah, firman Tuhan kita sampai ketemu minggu depan dengan firman yang lebih dahsyat lagi. Oke adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan supaya kami hidup saling tolong menolong. Biarlah Tuhan yang memimpin kami untuk situasi saat ini Tuhan, biar kami bisa bekerja sama, menjaga diri kami, menjaga keinginan kami. Biarlah Tuhan kerjasama kami bisa membuahkan hasil yang baik Tuhan, sehingga situasi saat ini, situasi yang sangat sulit, bisa berlalu dengan cepat. Karena kami Tuhan rindu bertemu juga anak-anak bertemu dengan gurunya, gurunya bertemu dengan anak-anaknya. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang bekerja di hati kami, di pikiran kami. Tuhan jugalah yang menjaga dan melawat anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga yang memberi kesehatan kepada adik-adik kami, berkat yang melimpah kepada orang tuanya, supaya kami Tuhan tetap dalam sukacita, tetap dalam lindungan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apapun yang menjadi pergumulan kami, pergumulan anak-anak kami di rumah, pergumulan orang tuanya, biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Wah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini sungguh luar biasa ya. Kita diajari untuk saling tolong menolong, saling gotong royong, agar virus juga biar cepat berlalu ya adik-adik, dan kita bisa bertemu kembali. Oke, siapa dari adik-adik yang berjanji pada hari ini akan selalu membantu mama papa di rumah? Oh banyak, puji Tuhan. Yang mau menolong temannya? Luar biasa. Anak-anak Tuhan luar biasa. Baik, Tuhan mau menginginkan kita bersinar dimanapun kita berada. Mau menyenangkan hati Tuhan. Makanya itu adik-adik, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita angkat pujian kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yuk adik-adik kita nyanyi bersama-sama ya. Boleh adik-adik kalau mau bangkit berdiri boleh? Boleh. Goyang boleh. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itu
anak Tuhan dimanapun berada akan bersinar terus. Amin adik-adik? Amin. Kita akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 2. Alkitabnya sudah dibuka? Efesus 4 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Ya, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, nah adik-adik ada tugas loh dari kakak. Tadi tugasnya tolong videokan menghafal titah ke-8. Jadi adik-adik boleh videokan titah ke-8, hukum Taurat ke-8 dan kirim ke guru sekolah minggunya ya adik-adik. Kakak tunggu, buat sekeren mungkin. Buat secantik mungkin. Anak sekolah minggu kan harus menjadi terang. Oke adik-adik, kakak tunggu videonya ya. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahannya sudah disiapkan? Oke, kita akan bernyanyi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Yuk, bangkit berdiri yuk. Sambil goyang-goyang ya. Yuk. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, tak bersuka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Kita anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, Terang di rumah, terang di sekolah. terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun Kemanapun pergi, kemanapun pergi. Oke adik-adik, kita sudah melaksanakan ibadah kita. Kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kita semuanya. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan. Ibadah kami hari ini telah selesai Tuhan, dan kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami Tuhan, supaya berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami lebih lagi Tuhan, supaya kami juga bisa memberi lebih. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhurnami, asetoranganup, singboi dalam nami, salangkah natursa, dopham hasomanami, torang ageuja. Amin. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.